اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin, di mana kita duduk tentu saja dalam rangka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati-hati kita dan menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Balad, di mana walhamdulillah telah kita baca dan telah kita tafsirkan surat ini sampai pada ayat yang keempat, di mana ayat yang keempat inilah maksud dari Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sumpahnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan perkara ini, yaitu apa yang disebutkan di ayat yang keempat, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia fi kabad, berada dalam kelelahan, susah dan payah. Iya. Maka perkara ini adalah perkara yang teramat penting. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya. Kemudian lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sumpah. Lalu setelahnya Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi, laqad, sungguh, betul-betul kami menciptakan manusia fi kabad. Telah berlalu penafsirannya bahwa fi kabad ini ada dua penafsiran di kalangan ulama mufassirin. Sebagian mengatakan fi kabad maknanya adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah payah. Iya. Dan itu nampak bahkan dari semenjak mereka belum dilahirkan. Terbentuk dari setetes air mani, air yang hina. Kemudian luar biasa proses kejadian manusia itu di dalam perut ibu. Kemudian tatkala dia mau keluar, pada saat waktunya keluar di umur 9 bulannya, maka ia pun keluar dalam keadaan kesusahan. Ibu pun yang melahirkan anak itu dalam keadaan meregang nyawa. Subhanallah. Nampak hal tersebut dari semenjak manusia itu lahir ke dunia.
kemudian bagaimana tumbuh besarnya mereka, proses berkembangnya mereka sampai mereka dewasa. Kesusahan, kepayahan, kelelahan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan semakin dewasa mereka, kepayahan dan kesusahan itu semakin besar. Tuntutan-tuntutan semakin banyak. Nah, bahkan tatkala dia meninggal nantinya pun demikian. Tatkala berada di alam barzakh, tatkala tegak hari kiamat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar pun dalam keadaan seperti itu. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam firman-Nya ini, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Ini penafsiran yang pertama. Dan penafsiran yang kedua yang telah kita sebutkan, fi kabad, maksudnya juga kata para ulama intisabul khilqah wastiqamatuha, yakni kami ciptakan manusia itu berada dalam posisi yang tegak lurus, postur tubuhnya, yakni mereka mampu berdiri di atas kedua kakinya, tegak lurus mereka. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia berada dalam bentuk yang terbaik. Dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia dari makhluk yang terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dengan penafsiran yang kedua tadi, tentu ini karunia dari Allah. Tentu ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dan secara umum kepada anak cucu Adam. Allah muliakan mereka, Allah utamakan mereka dari makhluk-makhluk yang ada. Maka kalau ini karunia Allah, kalau ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sikap orang yang beriman tatkala mendapatkan karunia itu? Bagaimana sikap mereka tatkala mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman, mereka bersyukur kepada Allah atas karunia dan keutamaan itu. Tatkala Allah berikan kepada mereka tubuh yang baik, wajah yang bagus, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat yang sebenarnya. Kalau bukan karena Allah, maka mereka tidak akan bisa berpijak di atas muka bumi ini. Kalau bukan karena Allah, maka mereka tidak akan mampu berdiri tegak lurus, berjalan sesuka hati mereka, kemanapun mereka inginkan, mampu mereka lakukan. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka sadar akan hal ini, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Tatkala mereka mendapatkan karunia, tatkala mereka mendapatkan kelebihan, justru mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pergunakan nikmat Allah itu, karunia Allah, kelebihan itu, dalam rangka untuk mereka menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain. Jamaah sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dan ingatkan manusia di ayat yang kelima. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nikmat ini, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, postur tubuhnya tegak lurus, tegap mereka, mampu berdiri di atas dua kakinya. Allah ingatkan, hei manusia, jangan kalian sombong. Ini makna yang ada di dalam ayat yang kelima ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Jangan sampai manusia menyangka seperti itu. Iya. Jangan sampai mereka mengira ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja.
Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan, tanpa ada hisab dan perhitungan amalan? Tidak mungkin, karena itu tidak bersesuaian dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkuasa atas dirinya. Maka daripada itu, jangan sampai manusia ini menyombongkan dirinya. Jangan sampai dia mengira bahwa semua perbuatan yang dia lakukan tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah, tidak ada hisab dan perhitungannya di hadapan Allah, tidak ada balasannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia, Pak, tatkala melakukan perbuatan maksiat, ia merasa tenang dengan hal tersebut. Oh, saya melakukan maksiat, saya masih dilimpahkan nikmat sama Allah. Saya melakukan pelanggaran, melakukan yang haram, tapi saya masih banyak kenikmatan yang saya rasakan. Tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala biarkan orang yang berbuat dosa. Ada maksud Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada dia supaya dia sempat bertaubat kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Kedua, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sengaja Allah berikan tempo. Tapi ingat, ketika Allah sudah berikan hukuman, maka dia tidak akan bisa lepas dari hukuman itu. Makanya Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila memberikan hukuman kepada orang yang zalim, Allah berikan tangguh dulu, Allah berikan tempo dulu. Nah, ketika datang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, datang sekonyong-konyongnya, datang secara tiba-tiba, dan ia tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, menguasai segala sesuatu. Jangankan manusia, langit dan bumi, makhluk besar Allah subhanahu wa ta'ala itu, matahari dan bulan dan seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Apalagi manusia, apalagi manusia. Nah, ini jamaah sekalian, makanya tidak ada yang bisa membuat lemah Allah subhanahu wa ta'ala dari kekuasaannya. Kekuasaan Allah mutlak, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Makanya Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun juga, fis samawati wala fil ard, tidak di langit dan tidak di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha berilmu dan dialah yang maha mampu. Sungguh Allah telah menampakkan kekuasaannya para jamaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan makhluk-makhluk yang lebih kuat dari manusia sekarang ini. Tatkala mereka merasa takjub terhadap dirinya, tatkala mereka sudah muncul sifat ujub, bangga diri terhadap dirinya, tatkala ia sudah mulai menyombongkan dirinya di hadapan Allah, maka dari situ Allah nampakkan kekuasaannya. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk merendah dia, tawadu, harusnya begitu. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendah karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya tinggi daripada orang lain, berhak menginjak-injak orang lain, maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan jatuhkan dia dan akan binasakan dia, cepat ataukah lambat. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran kaum yang mereka bersombong dengan kekuatannya. Sangat banyak Allah ulang-ulang di dalam Quran, bukan hanya di dalam satu surat. Iya, di beberapa surat Allah singgung mereka ini.
Siapa itu? Kaum Ad. Kaum Ad yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Hud alaihi salam. Kaum Ad, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mereka ini terkenal dengan kekuatan fisik mereka. Kaum Ad itu disebutkan mereka itu punya fisik dan postur tubuh yang sangat bagus. Mereka tinggi-tinggi orangnya, besar dan kekar. Itu kaum Ad, Pak. Nah mereka ini kerjanya suka membuat bangunan yang megah-megah, istana yang mewah-mewah. Mereka merasa hebat, mereka merasa kuat, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekuatan mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka manusia yang kuat-kuat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fajr. Allah menyatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dan tidak ada makhluk yang diciptakan semisal dengan mereka di negeri-negeri yang lain. Maksudnya kaum Ad, Allah jadikan mereka kuat, postur tubuh mereka tinggi besar. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau membangun bangunan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fajr juga. Apa kata Allah? Iramadatil imad. Yani mereka kalau membangun bangunan, tiang-tiangnya mereka jadikan tinggi-tinggi besar, megah terlihat. Kalau mereka mau membangun, Pak, mereka cari itu apa? Dataran-dataran tinggi. Mereka bangun istana di situ. Mereka bangun istana di situ. Tapi mereka ini, kaum Ad ini, kalau mereka membangun bangunan, istana-istana yang mewah, megah, mereka bangun, kemudian setelahnya mereka biarkan begitu saja, mereka tinggalkan. Jadi mereka ini membangun tanpa hajat, tanpa keperluan. Untuk apa? Sekedar untuk bermegah-megah, bermewah-mewah, supaya orang bilang, orang berdecak kagum, weh hebatnya. Ini yang mereka inginkan. Jadi mereka bangun itu semua untuk bermewah-mewah, untuk bermegah-megah, supaya dibilang, pamer dengan kekuatannya. Ini maksud mereka. Makanya Nabi Hud tegur mereka di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian, ya, tatkala kalian mendapatkan tanah-tanah yang tinggi, lalu kalian sulap, kalian jadikan itu istana-istana yang besar, lalu kalian tinggalkan begitu saja, tidak ada manfaatnya? Subhanallah. Ini mereka, Pak. Jadi mereka gunakan kekuatan mereka tersebut dalam rangka untuk berbangga dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar kepada Nabi Hud alaihi salam. Subhanallah. Kalau kita lihat keadaan sebagian manusia sekarang, ada yang mirip dengan kaum Nabi, kaumnya Nabi Hud ini, kaum Ad, yang mereka membelanjakan hartanya bukan untuk kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan labas, tidak ada masalah. Tapi ini membeli sesuatu yang mahal-mahal, mewah-mewah, megah-megah, tapi mereka tidak gunakan, hanya untuk bersombong saja. Ini yang tercela di sini, jamaah sekalian. Dan ada manusia-manusia yang seperti ini, subhanallah. Lihat apa akibat kesombongan kaum Ad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala timpakan hukuman kepada mereka. Datang pasukan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Allah itu, Pak, pasir aja. Pasir yang bercampur angin. Iya. Bercampur angin, kemudian mengubur mereka dan mengubur bangunan-bangunan mereka rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Bagaimana itu ya? Pasirnya itu, tebalnya itu. Padahal mereka ini kalau membangun bangunan, tadi kita sudah sebutkan kan, mereka membangun itu, Pak, bukan di dataran rendah ya. Mereka cari dataran tinggi, gunung-gunung, mereka bangun di situ. Nah, pasir yang datang menimpa mereka, mengubur mereka sampai bangunan-bangunan mereka rata dengan tanah. Subhanallah.
Ini akibat kesombongan para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah ingatkan di dalam ayat ini, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Artinya jangan kalian sombong wahai manusia. Terkadang manusia dengan kekuatan, kelebihan yang Allah berikan kepada dia, maka dia pun menyombongkan diri dengan hal tersebut. Makanya para jamaah sekalian, terkadang ya, yang mendorong orang untuk sombong karena ada kelebihan yang ada pada dirinya. Entah itu karena fisiknya, entah itu karena hartanya, entah itu karena kedudukan dan jabatannya. Ini yang membuat dia sombong dan mendorong dia untuk sombong. Ini jamaah sekalian, walaupun ini tidak hukum merata. Ada juga Masya Allah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fisik yang bagus, harta, kekayaan, kemudian jabatan yang tinggi, tapi mereka gunakan semua itu dalam rangka fisabilillah, untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena tidak semua orang yang sombong itu dari kalangan orang-orang kaya. Tidak semua orang yang sombong itu dari kalangan orang-orang yang kuat-kuat. Ada juga miskin sombong. Ada juga begitu, Pak. Sampai ada tulisan itu ya, saya dilihat itu, biasa kalau ada mobil apa truk-truk itu, Pak, ada tulisan di belakangnya itu kan. Kadang tulisannya menggelitik kita juga itu. Apa dia bilang? Biar kere asal sombong. Subhanallah. Nah, artinya apa? Ada juga orang miskin sombong. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ada yang membuat orang itu menyombongkan diri karena hal-hal yang tadi, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tadi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan manusia ini. Manusia kalau mau tidak sombong, ingat asal dirinya dari mana. Dia berasal dari mana? Perhatikan Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran di surat Abasa. Ini sebagai peringatan manusia supaya jangan sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qutilal insanu ma akfarah. Betapa celakanya manusia, sungguh betapa kafirnya mereka itu, betapa ingkarnya mereka itu. Allah ingatkan, min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah mereka itu tercipta? Mereka itu diciptakan dari mana? Allah jawab sendiri, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Mereka tercipta dari apa? Dari setetes air mani yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dari setetes air mani, Pak. Yang mana air mani ini, kalau maaf ya, kalau misalnya melengket di sarung kita, kira-kira kita bangga atau malu, Pak? Malu kan? Padahal itu asal ciptaan kita itu. Subhanallah. Allah ingatkan, dari mana sih kalian itu diciptakan? Kalian itu diciptakan dari setetes air yang hina, kata Allah. Kemudian Allah bentuk dari sana. Tsummas sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan jalan hidup manusia itu. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Lalu Allah matikan mereka dan Allah kuburkan. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian jika Allah menghendaki, maka Allah akan bangkitkan mereka, kumpulkan mereka kelak. Ini jamaah sekalian, iya, supaya manusia itu mau mengingat dan jangan sampai mereka menyombongkan dirinya dengan apa yang ada pada dirinya. Kelebihan-kelebihan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berkuasa atas dirinya? Allah Maha berkuasa. Allah yang menguasai manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghisap semua amal perbuatan manusia. Kemudian jamaah sekalian, Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata, ini masih kesombongannya ini. Dia berkata, ahlaktu malal lubada. Sungguh aku telah menghabiskan hartaku dengan jumlah yang sangat banyak. Ini jamaah sekalian, kalau tadi sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan
dari sebab manusia itu melampaui batas dikarenakan apa? Dikarenakan kekuatan yang ada pada dirinya. Iya, dikarenakan postur tubuh yang mereka punya, hebat, kekar, tegap. Mereka sombong dengan hal tersebut. Itu salah satu sebab mereka sombong. Nah, di ayat yang ke-6 ini Allah sebutkan sebab yang lain. Apa itu? Yang mendorong orang untuk bisa sombong karena hartanya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan bahwa aku telah menghabiskan harta dalam jumlah yang banyak. Ini ucapan kesombongan. Jadi dia mengucapkan hal tersebut untuk bersombong diri. Iya, berbangga diri. Aku sudah habiskan harta dalam jumlah yang banyak, bukan main-main. Kalau untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala terpuji. Tapi ini untuk apa? Untuk berfoya-foya, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lagi mereka bangga dengan hal tersebut, subhanallah. Ternyata ini sifat dari sifat orang-orang kafir, Pak. Berbangga kalau sudah menghambur-hamburkan hartanya, berbangga kalau sudah berfoya-foya, bisa ke sana dan ke sini, membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Makanya dibahasakan dalam Al-Qur'an ahlaktu. Dalam bahasa Arab ahlaktu maknanya yakni aku binasakan itu hartaku, habiskan, sia-siakan, itu maknanya. Menunjukkan apa? Dia mengeluarkan hartanya ini, dia belanjakan hartanya ini bukan di jalan Allah, tapi di jalan syaitan. Di jalan syaitan, dan tidak ada manfaat sedikit pun pada apa yang mereka belanjakan tersebut. Dia hanya menginginkan agar manusia memujinya. Dia berbangga-bangga dengan hal tersebut supaya dibilang begini, supaya dibilang begitu. Subhanallah. Ini keadaan sebahagian manusia. Atau terkadang mereka belanjakan harta mereka untuk kepuasan hawa nafsunya, untuk kelezatan dirinya, dan itu membinasakan dirinya. Terlebih manakala mereka jadikan hal tersebut untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, Pak, mereka belanjakan harta mereka supaya bisa menghalangi manusia dari jalan Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Quran di surat Al-Anfal ayat 36, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum, mereka belanjakan harta-harta mereka, liyasuddu an sabilillah. Untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, kemudian Allah tegaskan lagi, mereka akan terus membelanjakan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takunu alaihim hasrah, kemudian semua itu akan menjadi penyesalan bagi mereka kelak. Tsumma yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, itu di dunia. Nah, pada hari kiamat nanti orang-orang kafir mereka akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama juga mengatakan ayat ini yaqulu ahlaktu malan lubada, mereka mengatakan bahwa aku telah menghabiskan hartaku dalam jumlah yang banyak. Kata sebagian mufassirin maknanya ini sebagai bentuk penyesalan. Mereka sudah belanjakan harta mereka dalam bentuk yang sangat banyak, terkadang itu di jalan Allah, tapi nyesal dia. Ini karena sifat kebakhilannya. Iya, tidak rela kalau hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela untuk hal tersebut. Padahal jamaah sekalian, kalau dia mau tahu, kalau dia mau sadar bahwa harta yang Allah berikan kepada dia cuma titipan, pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepada dia cuma titipan, kelak nanti akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malal lubada, dia mengatakan bahwa aku telah menghabiskan hartaku dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian di ayat yang ke-7, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayahsabu allam yarahu ahad. Ini mirip dengan ayat yang kelima. Hanya Allah katakan apa? Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dirinya?
Jangan kalian mengira seperti itu. Tatkala kalian menghambur-hamburkan harta kalian, tatkala kalian berbuat seenaknya dengan harta kalian, kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian mengira bahwa Allah tidak melihat kalian. Sungguh Allah melihat kalian. Jangan sampai tatkala manusia itu berbuat maksiat seorang diri di dalam kamarnya, kemudian tidak ada yang mengawasi dirinya. Dia cari tempat yang paling tertutup, kemudian dia menyangka tidak ada orang lain yang melihat. Subhanallah. Jamaah sekalian, kalaulah ingin berbuat maksiat, silahkan lakukan perbuatan maksiat, tapi lakukan di tempat yang Allah tidak lihat. Ada tidak tempat seperti itu? Mustahil ada. Semua tempat diketahui oleh Allah, semua tempat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari dari pengawasan Allah. Kalau manusia sekarang takut dengan CCTV untuk berbuat kejahatan, ya kan? Ada CCTV sebentar, ketahuan kita mencuri. CCTV terbatas, Pak. CCTV terbatas, ya kan? Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ini jamaah sekalian, mau lari kemana manusia ini? Allah perhatikan mereka, Allah lihat mereka, Allah awasi mereka. Dalam semua keadaan Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Tapi terkadang manusia jamaah sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melakukan kebaikan tatkala berada di hadapan orang banyak. Tapi ketika dia sendirian, subhanallah. Makanya kata para ulama, ada orang kalau di hadapan orang lain bagaikan malaikat dia, tapi kalau dia sendirian bagaikan setan dia. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, la a'lamanna rajulan min ummati, sungguh aku tahu ada seseorang dari umatku yang nanti dia datang pada hari kiamat membawa pahala bagaikan gunung Tihamah, gunung-gunung yang sangat besar. Tapi apa? Allah jadikan semua itu habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Loh kenapa? Sahabat tanya, manhu ya Rasulullah, siapa dia itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, humul ladina idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu, kata Nabi, orang yang tatkala mereka bersendirian dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya manusia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita semuanya diawasi oleh Allah. Jangan sampai kita hanya takut kepada manusia, sementara dengan Allah Subhanahu wa taala kita berani. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang melihat kamu tatkala kamu berdiri. Dialah Allah yang melihat kamu tatkala engkau berada di dalam barisan orang-orang yang sujud. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya dari rukun ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau tidak bisa seperti itu, yakinilah Allah mengawasimu, Allah sedang melihat kamu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai manusia mengira tatkala dia melakukan maksiat, kalau hubungannya dengan ayat sebelumnya, tatkala dia menghambur-hamburkan hartanya untuk maksiat kepada Allah atau menghamburkan hartanya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Ada dua istilah di dalam agama kita yang mirip-mirip. Yang pertama israf, yang kedua tabdzir. Orang bahasakan sekarang mubadzir. Nah, ini dilarang, dua-duanya dilarang. Allah berfirman dalam Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan israf, karena Allah tidak suka dengan orang yang israf. Kalau tentang mubazir, Allah berfirman, wala tubadzir tabadzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian mubadzir terhadap harta kalian, diterjemahkan boros.
Apa bedanya israf dengan tabdzir? Kalau israf sama juga, menghamburkan harta juga, tapi dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Mungkin masih boleh, tapi tidak bermanfaat. Ini dilarang sama Allah. Kalau tabdzir lebih daripada itu, menghamburkan harta untuk perkara maksiat. Ini namanya tabdzir. Allah katakan apa tadi? Orang yang membadzir kanu ikhwana syayatin, mereka itu saudaranya setan, bukan temannya, Pak. Bukan teman, saudara. Sudah jadi saudara. Subhanallah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kanu ikhwana syayatin. Kalau seorang membelanjakan hartanya di jalan syaitan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah melakukan tabdzir. Yang namanya mubadzir itu bukan harus banyak, Pak, ya. Sedikit, tapi kalau dia belanjakan bukan di jalan Allah, itu dihukumi mubadzir. Tapi kalau orang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada orang begini, punya uang misalnya 1 juta, dia sumbangkan 950 ribu, dia sumbangkan, tinggal 50 ribu untuk dia. Ini mubadzir atau bukan, Pak? Tentu bukan. Ya kan? Di jalan Allah Subhanahu wa taala ada orang yang kedua punya uang 1 juta, 50 ribu dia belikan togel. Masih ada togel sekarang, Pak? Togel 50 ribu. Dia masih punya uang 950 ribu, 50 ribu dia belikan togel. Ini mubazir atau bukan? Oh, kan sedikit. Yang namanya mubazir itu tidak harus banyak. Iya. Kapan dia belanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu di jalan syaitan. Hawas, syaitan menjadi kawannya, syaitan menjadi saudaranya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ayahsabu allam yarahu ahad. Tidakkah manusia itu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengawasi dirinya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman tatkala dia salah di dalam melakukan perbuatan, tatkala dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmatnya kembali. Iya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, di dalam surat ini, bagaimana Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang baik, kemudian diingatkan agar jangan sombong itu manusia. Kenapa? Karena Allah yang menguasai dirinya, Allah berkuasa atas dirinya. Kemudian bagaimana kesombongan manusia itu tatkala ia menghamburkan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di jalan syaitan. Lalu Allah ingatkan lagi bahwasanya Allah mengawasi kalian, Allah melihat kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman bagi mereka-mereka yang bermaksiat dan memberikan balasan yang setimpal ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan alam naj'al lahu ainain di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-8, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu 2 mata? Lihat, Allah ingatkan dengan nikmat itu dulu. Yang ini semua dimiliki oleh orang. Mau dia orang kaya, orang miskin, dia punya mata. Mau dia orang punya jabatan atau rendah, dia punya mata. Iya, semuanya memiliki ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka 2 mata? Walisanan wa syafatain. Kemudian Allah berikan lisan dan 2 bibir. Diingatkan dulu pada diri kita. Makanya nikmat itu kalau melihat karunia Allah Subhanahu wa taala tidak usah jauh-jauh. Iya. Lihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan pada diri-dirimu tidakkah kamu memperhatikan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, yang mana nikmat ini kalau dicabut maka kita tidak ridha dengan hal tersebut. Iya kan? Ini jamaah sekalian. Dan kita tidak rela untuk menukarnya ya dengan uang sebanyak apapun itu. Betapa berharganya mata ini. Ya kan?
ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian berterima kasih dengan Allah dengan pemberian yang sangat besar itu? Kalau kita mampu berterima kasih kepada manusia tatkala dia memberikan nikmat kepada kita, memberikan sejumlah hartanya kepada kita, dan kita berterima kasih dengan hal tersebut, kita pun berbuat baik juga kepada dia, kita pun menyanjung dia, memuji dia. Tapi kenapa hal tersebut tidak kita lakukan kepada Allah? Padahal nikmat yang manusia berikan kepada kita, manusia memberikan nikmat itu kepada kita, itu pun dari Allah, ya kan? Siapa yang menggerakkan hatinya untuk bisa memberikan nikmat itu kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah Isa masuk. Yang berapa? Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dua nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia dua mata, lisan dan dua bibir. Ini nikmat Allah ingatkan, bukan hanya sekedar diingatkan. Tapi dua nikmat ini, nikmat mata, lisan dan dua bibir, agar kita senantiasa jaga. Kenapa? Banyak orang berbuat dosa dengan matanya, banyak orang berbuat dosa dengan lisannya. Ya kan? Orang berbuat dosa dengan matanya ada. Orang berbuat dengan lisannya dosa lebih banyak lagi. Dan banyak orang terjerumus ke dalam neraka gara-gara lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW pernah mengingatkan di dalam sabdanya, innal abda, ada seorang hamba, yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan satu kalimat, la yulqi biha balan, yang dia tidak memperhatikan kalimat yang dia ucapkan itu, dia tidak pikirkan, iya, dia ucapkan, dia lontarkan begitu saja. Tapi ternyata apa? Ucapan itu menggelincirkan ia ke dalam neraka jahanam sejauh jarak timur dan barat. Sejauh jarak timur dan barat. Subhanallah, hanya dengan satu kalimat, Pak. Makanya manusia itu hati-hati dengan dua bibir ini, dengan lisan ini. Iya, hati-hati tatkala berucap. Hati-hati tatkala mengucapkan kalimat. Bisa jadi kalimat yang kita ucapkan membinasakan diri kita sendiri. Betapa banyak dosa, ya, kerusakan yang terlahir gara-gara lisan ini. Terlebih di zaman kita sekarang. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kamu punya dua mata wahai manusia, kamu punya lisan wahai manusia, dan kamu punya bibir. Allah ingatkan kalian dengan hal tersebut bisa memperoleh kebaikan dan bisa memperoleh dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang kata para ulama mushtarakun fihi. Nikmat yang manusia berserikat di dalamnya. Nikmat itu pada dasarnya ada dua. Ada nikmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja, yaitu nikmat hidayah, memeluk Islam, mengenal sunnah Nabi SAW dengan baik, berada di atas agama yang baik. Ini nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman, nikmat khusus. Di sana ada nikmat mushtarakun fihi, nikmat semua orang merasakan. Semua orang, kafir, mukmin, dapat nikmat ini. Ya kan? Allah tidak bedakan. Iya. Sebagaimana orang beriman dapat, manusia juga dapat. Sama dengan halnya harta. Sebagaimana orang beriman dapat, manusia juga dapat. Apa bedanya? Yang membedakan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah tatkala bagaimana manusia bersikap terhadap nikmat itu. Iya. Kalau manusia itu mereka berada dalam kondisi yang harus mereka kerahkan upaya dan usaha mereka, dan dengan itu mereka lelah, capek. Orang-orang kafir juga begitu, ya kan? Jangan dikira yang capek, lelah, kepayahan itu hanya orang-orang yang beriman ketika beribadah. Orang kafir, orang yang bermaksiat pun lelah tatkala mereka melakukan kemaksiatan mereka, ya kan?
sama-sama lelah. Di malam hari, di tengah malam, ada orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lelah dia di situ, capek dia di situ. Ada juga orang yang di tengah malam mencuri, sama-sama lelah. Bedanya apa? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sama juga, ada orang menghamburkan hartanya. Yang satunya dia belanjakan fi sabilillah, dia sumbangkan ke masjid. Yang satunya dia hamburkan, dia pergi ke diskotik. Sama-sama habis hartanya. Bedanya apa? Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau mereka itu orang-orang kafir dan bermaksiat itu, mereka merasakan kesakitan, ya. Kalau kalian orang yang beriman merasakan kesakitan, mereka pun ikut merasakan kesakitan seperti kalian rasakan. Kalau mereka merasakan kelelahan, maka kalian pun ikut merasakan kelelahan sebagaimana mereka merasakannya. Tapi apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian masih berharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Sama-sama habis, sama-sama lelah, tapi yang satu diberikan pahala ganjaran besar berupa surga, yang satu binasa, Allah masukkan ke dalam neraka. Ini bedanya, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.